Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI Jemaat Sion pada jam 10 pagi. Demikian Sion News edisi 5 Juli 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam Ibadah Raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Jemaat online yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah kembali. Saya percaya kita semua adalah bilangan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Tidak henti-hentinya mulut dan bibir kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kasih sempurna yang kami rasakan Tuhan kepada orang-orang yang berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala-galanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau memberi pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Dari ujung kaki Tuhan, ujung kepala ya Bapa. Urapan baru Tuhan menyertai kami semua. Agar pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Dan itu seperti dupa yang harum yang masuk di dalam tahta-Mu Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, Yesus Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan. Terima pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang sungguh-sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. hanya Kau Yesus. Yesus, Kami cinta Engkau Tuhan. cinta
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji Tuhan. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima Semua pujian, semua kemuliaan pujian, hanya bagi Engkau Tuhan. hanya bagi Tuhan. Dengan setengah suara katakan, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami selalu sembah ku Engkau Tuhan. selalu sembah-Mu. Sebab hanya Kau Tuhan. Kau yang layak Terima segala pujian, hormat, semua kemuliaan pujian, hanya bagi Engkau Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. sebab Kau yang Kau layak yang Tuhan. layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bawa hatiku, Hanya Engkau dihidupkan itu. hanya Engkau di Tidak ada yang lain hidupku. selain Yesus Tuhan. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Membawahi Sambil kita angkat tangan kita hadirat Tuhan, katakan. inilah persembahanku. Kami punya Yesus yang luar biasa. Dia yang terindah di dalam hidup kita. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Wow. Yang terindah,
Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Yes, amin. Kami bawa pujian kami Tuhan. Benar Yesus Tuhan. Katakan Yesus, haleluya. Yesus. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini, katakan. Amin Tuhan. Hanya di hidupku Yesus. Penghiburan kepada kami semua Tuhan. Kami terima kasih Tuhan atas berkat, kasih, anugerah, kemurahan, kebaikan yang kami terima hingga saat ini. Terima kasih atas segala-galanya yang Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Yang percaya Tuhan Kau sudah menyiapkan setiap kami. Hati kami, bahkan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kami untuk kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan ikut campur di dalamnya sehingga mendatangkan sukacita damai sejahtera atas hidup kami. Bahkan Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami sehingga kami memahaminya, sehingga kami mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Untuk ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu untuk ibadah tanggal 5 Juli 2020, minggu pertama pada bulan Juli, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai yang ke-32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan sesuatu perjuangan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Haleluya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri tema, yaitu mengikuti Yesus, keputusanku. Ya, itulah tema kita pada pagi hari ini, mengikuti Yesus, keputusanku. Perkataan pertama yang diucapkan oleh Yesus ketika memulai pelayanannya, kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 15 yang berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Tampaknya ada di sana bahwa ada korelasi yang erat antara kerajaan Allah, bertobat dan percaya kepada Injil. Artinya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, dan tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus adalah kunci untuk memasuki kerajaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dari pernyataan Rasul Paulus ini, maka jelas sekali perlu adanya pertobatan dari manusia, ya, sebagai makhluk yang berdosa untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai 32 yang baru kita baca, ini bercerita tentang seorang pemungut cukai yang bernama Lewi yang mendapat panggilan menjadi murid Yesus. Dikatakan ia dilihat dan didatangi oleh Yesus serta mengajaknya untuk mengikuti dia. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah pemungut cukai yang bernama Lewi, ada berapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama yang saya lihat adalah Yesus memulihkan status pemungut cukai. Lukas pasal 5 ayat 27 berkata, "Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, 'Ikutlah aku.'" Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang dua sikap yang berwarna dalam perumpamaan. Yesus berbicara tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Itu sangat jelas sekali. Itu bisa dilihat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai yang ke-14. Orang-orang Farisi sangat bangga atas diri mereka, atas status mereka, atas cara mereka beragama dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain Lewi si pendosa, ia bertobat mengikuti Yesus. Itu adalah keputusan yang terbaik yang dia lakukan, dan ia juga menunjukkan buah-buah roh dalam hidupnya. Sikap orang banyak itu sangat kontras dengan sikap Yesus terhadap Lewi. Yesus menyambut Lewi apa adanya, tanpa membedakan status sosial.
Yesus memulihkan status Lewi dari orang yang sakit menjadi orang yang sehat. Dari orang yang statusnya yang direndahkan mendapatkan status sama dengan orang yang lain. Hati Yesus selalu berbelas kasihan ketika melihat orang menderita. Bahkan Yesus tidak berhenti pada rasa belas kasihan saja. Dia mengulurkan tangannya untuk menolong mereka. Jika Anda melakukan apa yang Yesus lakukan, maka di saat Anda mengalami kesulitan, tangan Tuhan yang bergerak dengan cepat untuk menolong Anda. Hari ini, mari kita memiliki hati Yesus ketika melihat sesama kita sedang di dalam kesulitan. Jangan izinkan penyakit kesombongan menjangkiti Anda ketika Anda sukses di dalam hidup. Imunisasi diri Anda dengan kasih Tuhan, sehingga Anda peka terhadap penderitaan orang yang ada di sekitar Anda. Lihat, ketika Allah menghendaki si pemungut cukai yang bernama Lewi maka Lewi meninggalkan segala sesuatunya. Ia berdiri dan mengikuti Yesus. Yesus tidak hanya mengubah hatinya untuk bertobat, tetapi juga mengubah nama Lewi yang artinya ia akan lebih erat menjadi Matius yang berarti karunia dari Allah. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Lewi dipanggil menjadi murid Yesus. Itu adalah karunia dari Allah. Begitu juga dengan kita. Saudara dipanggil menjadi orang Kristen, itu adalah karunia dari Allah. Anda dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi diaken, menjadi pelayan altar, itu adalah karunia dari Allah. Karena itu, jangan sekali-sekali kita sia-siakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang baik. Jadilah pelayan Tuhan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah respon terhadap panggilan Allah. Lukas pasal 5 ayat 8 berkata, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Respon Lewi terhadap ajakan Yesus sungguh di luar dugaan. Ini tidaklah mudah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk Lewi lakukan. Bayangkan saudara, Lewi memiliki pekerjaan yang tetap dengan posisi yang bagus. Dia memiliki tempat yang basah, yang menguntungkan. Namun ketika ia diundang oleh Yesus, maka dia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Bukan hanya sampai di situ, ia juga mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Sekalian banyak pemungut cukai yang lain yang turut diundang ke perjamuan makan tersebut. Tujuannya agar mereka juga menjadi murid Yesus seperti yang dialami oleh Lewi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti Yesus itulah keputusanku. Itu adalah judul lagu lama yang sudah kita kenal. Lagu yang sangat dalam maknanya dan sangat tepat untuk menggambarkan pertobatan Lewi si pendosa untuk mengikuti Yesus dengan sungguh. Juga bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Lewi si pemungut cukai melakukan hal yang tegas dan jelas dalam mengambil keputusan dan bukan emosional. Dia meninggalkan pekerjaan yang selama ini ia geluti sebagai seorang pemungut cukai tanpa ada paksaan. Yesus hanya mengajak dia dan dia merespon panggilan Yesus. Dan sejak saat itu juga cara dan gaya hidup yang selama ini berdosa seperti berjudi, mabuk, berbuat jahat, korupsi dan lain sebagainya, ia tinggalkan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana respon kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah kita memberi respon seperti Lewi atau seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Apakah kita mengasihi orang yang berdosa? Bagaimana dengan hidup saudara pada pagi hari ini? Apakah kita juga rindu agar orang berdosa menjadi murid Yesus? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan kelihatan bagaimana sesungguhnya pemahaman, kedewasaan dan respon kita
terhadap firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari hati ke perbuatan. Lukas pasal 5 ayat 29 berkata, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah diampuni dosanya, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, memang seharusnya bersukacita. Dan sukacita sudah seharusnya menjadi karakteristik yang dominan di dalam diri seorang Kristen. Banyak juga orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang itu berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Tetapi jika kita mendasari sukacita kita pada kondisi dan situasi, maka sukacita saudara yang kita rasakan itu tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara. Berbeda sekali Bapak Ibu kasih oleh Tuhan jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan itu bersifat permanen. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala musim kehidupan kita, tidak terpengaruh oleh keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Sukacita inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk, yang dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, meskipun ada kesedihan atau penderitaan, itu bukanlah akhir dari kehidupan seorang Kristen. Karena sukacita itu lahir sebagai tanda adanya pengampunan dan persekutuan dengan Allah. Selama kita menaruh harap pada usaha moral dan agama yang kita lakukan tanpa Yesus, kita tidak akan merasakan kesukaan yang sejati, yang sama bersumber daripada Allah. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa, bukan saja dalam waktu yang enak, bukan saja waktu yang senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Untuk itu, milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan senantiasa. Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, rindukah kita untuk memiliki hati seperti Lewi yang juga mengajak orang lain menjadi murid Yesus setelah Yesus juga menyelamatkan hidupnya? Saudaraku, ketika kita mampu bersukacita di segala musim kehidupan kita, kita akan menjadi kesaksian bagi orang. Jangan biarkan kondisi, situasi merebut sukacita dari hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami serahkan hidup kami agar hidup kami berkenan di hadapan Allah, sehingga perjamuan ini mendatangkan sukacita, damai sejahtera di atas kehidupan kami sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita ambil roti dan kita taruh di sebelah tangan kanan kita dan kita angkat di hadirat Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita makan tubuh Kristus. Setelah itu kita ambil cawan dan kita taruh di sebelah tangan kanan kita dan kita angkat di hadirat Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman kita minum darah Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjumpaan yang kudus ini. Kiranya lewat persekutuan ini kami makin mengasihi Allah. Kami disatukan dengan Engkau, sehingga apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gentar, karena kami percaya penyertaan Allah, perlindungan Tuhan dan berkat Allah ada bersama-sama dengan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik atas kehidupan kami. Pemeliharaan dan kasih setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami ada oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Bapa di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, biar segalanya hanya untuk puji hormat dan kemuliaan-Mu. Engkau berkati persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati hidup rumah tangga mereka. Engkau berkati anak dan cucu mereka. Sehingga pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau memberi persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Yes. Sama-sama katakan pujian. Kasih setiamu tanpa besannya, kebaikanmu ku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kasih setiamu tanpa besannya, kebaikanmu ku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Dalam-dalamnya kasih setiamu tanpa besannya, kebaikanmu dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Dalam-dalamnya kasih setiamu tanpa besannya, kebaikanmu dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya
Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaanmu, Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu lentangkan kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai saudara semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.